Pemirsa, kita tiba pada sesi terakhir dalam acara Jalan Budaya kali ini. Baik, saya mau ke Pak Yus tentang tadi Pak Dewo mengatakan shock culture atau geger budaya itu sendiri, Pak Yus. Mungkin Pak Yus bisa menyampaikan seperti apa gotong royong kita tuh bisa membentengi geger budaya itu. Ya, karena gotong royong itu milik kita, maka kita harus nguri-uri ya. Harus nguri-uri sehingga budaya-budaya Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Sehingga orang tidak terfokus pada Jawa katanya. Jawa. Di Pak Dewo sudah keliling Kalimantan. Lalu saya pernah rekreasi di Lubang Seribu. Apa itu Lubang Seribu? Di Jeglongan Sewu. Wah. Jeglongan Sewu. Itu di Sumatera sana. Naik sepeda motor. Lalu dengan rekreasi itu akhirnya kan bisa melihat bagaimana budaya yang ada di sana yang harus dikembangkan. Tapi tidak lepas dari gotong royong. Tapi di tempat-tempat seperti itu saya kira gotong royong itu justru bisa menjadi masih kelihatan naturalnya di tempat-tempat yang mungkin dalam tanda petik agak terbelakang lah ya, karena kita melihat mahasiswa saya dan mahasiswa Pak Dewo itu sama, jadi ada suku keriting, sukri, dan juga ada suku lurus, apa aja rambut lurus, jadi memang ya bermacam-macam dan itu bisa menjadi miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia, sehingga ketika kita melihat budaya mereka dari berbagai macam, itu saya juga tertarik ketika melihat Sukri, teman-teman dari Sukri, dan dia menyadari, sungguh yang saya tertarik itu dia menyadari akan dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri bahwa saya berbudaya tentang ini, sehingga dia membuka diri untuk budaya yang lain yang ada di tempat itu yang justru saya tertarik. Anak-anak Kalimantan yang mungkin di sana itu yang namanya minum, moke atau mana itu senang, tapi ketika dia ada di Madiun, di Jawa ini, itu sudah mulai tertinggal, sehingga barang-barang yang baik mereka pelajari, lalu yang tidak baik mulai terkikis dengan sendirinya dengan bagaimana hubungan mereka ketika ini plural ini bertemu satu sama lain, akhirnya dia bisa melihat budaya saya ya. Budaya saya yang ada di sana itu ada yang baik dan ada yang tidak. Ada yang ada di sini juga di sini, sehingga mereka sampai ya ada yang mengeluh juga. Ketika di Jakarta dia mengatakan di sini Jakarta banyak jembatan nggak ada sungainya, tapi di Kalimantan banyak sungainya nggak ada jembatannya. Karena jembatan layangnya banyak. Jakarta itu nggak ada sungai tapi jembatan layang banyak. Jembatan layang banyak. Nah, tapi mereka membawa budayanya ke Jawa dan dia bisa memfilter itu, sehingga ketika culture mereka itu kita bawa, kalau kita sebagai pendamping mereka ya tidak akan menghilangkan budaya mereka, tapi berdampingan dengan mereka bagaimana mengajak mereka untuk melihat bersama-sama bahwa ini ada yang baik, ada yang tidak. Dan budaya mungkin itu sudah baik di sana ya, minum kalau belum mabuk itu nggak baik misalnya ya. Tapi kalau kita bawa ke apa ya bener sih, apa ya bener sih, di Jawa mabuk seneni wong, terus bandemi wong macam-macam. Karena pernah itu mahasiswa kok mendem gitu, baru datang dari sana kalau kok mendem, ini. Mungkin saya mengatakan kamu itu binatang ya bukan itu. Tolong budaya ini jangan dibawa kemana-mana. Yang baik itu harus dikembangkan, tapi yang tidak baik jangan diteruskan. Coba kamu belajar, maka kita ngajari bagaimana membuka diri untuk bisa masuk yang lain. Jadi bagaimana kita membuka diri supaya budaya yang lain itu juga bisa masuk, sehingga kita bisa belajar bersama. Tidak saling menyalahkan, tidak saling ini, sehingga gotong royong itu sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan yang luar biasa ketika kita padu dalam satu
komunitas yang besar. Pak Dewa kan direkturnya Rumah Bina, Rumah Bina yang ngurusi manusia-manusia yang berasal dari berbagai macam budaya. Sehingga ya saya bisa, wah pusing ini, saya harus dulu saya ngurusi kayak pusing, apalagi sekarang anak-anak lebih modern gitu. Lebih modern, pusing saya udah gak tahan lagi saya. Maka yang muda-muda ini ya, melanjutkan. Dan ini baik, saya kira gotong royong dikembangkan dalam satu pluralitas. Akhirnya budaya ini, gotong royong ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk mengembangkan budaya kita masing-masing, di mana kita berada. Gitu. Kalau keliling Indonesia kelihatan sekali, kelihatan sekali. Dari Siantar sampai ke Jayapura itu kelihatan sekali. Tuh, maka berbahagialah teman-teman yang pernah punya kesempatan berkeliling-keliling di Indonesia ini, bisa melihat budaya-budaya Indonesia, dan sangat-sangat menarik. Nggak usah keluar negeri lah, ke Indonesia aja. Di Siantar itu ada Danau Toba dengan kekasannya, Bataknya, lalu turun lagi ke Jayapura. Menarik, betul menarik. Saya sungguh-sungguh tertarik. Maka saya bersyukur ketika diberi kesempatan untuk jalan-jalan menyusuri Indonesia ini, bisa melihat-lihat tuh budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga saya tidak bisa mengatakan budaya yang paling hebat. Di sana ada budaya yang sama-sama bagus semua, tinggal bagaimana kita menfilter itu menjadi satu kekuatan. Dan saya kira Bung Karno dan teman-teman waktu itu melihat keberagaman ini kayak disatukan dalam satu visi yang luar biasa dengan gotong royong ini. Saya kira itu Mas Idrus. Terima kasih Pak Yus. Pemirsa, kata kuncinya adalah membuka diri terhadap budaya suku lain. Dan mungkin Pak Dewa bisa lebih lagi membawa pada dalam konteks pendidikan, Pak Dewa. Iya, gotong royong sebagai suatu kajian, kalau mau pendidikan ya, soal kajian ilmiah, ini sebenarnya sedang diincar oleh banyak negara. Artinya bahwa mereka itu terkesima betul dengan filosofi yang kita punya. Saya punya satu film bagaimana dulu Soekarno itu mempromosikan Pancasila di sidang umum PBB. Dia menyebutkan, kami punya Pancasila, first, believe in God, second, humanity, dan seterusnya. Dan semua ketika sila satu diucapkan di depan sidang umum PBB, semuanya tepuk tangan. Dan pada endingnya semua standing applause. Artinya semua negara itu heran sama Indonesia. Kok bisa ya? Indonesia itu berbagai budaya, berbagai agama ada di sana, berbagai suku, bahasa, macam-macam. Tapi kok bisa bersatu? Mereka tuh heran sebenarnya. Mari kita ngomong soal kemarin, banyak negara pecah. Ada ketika negara Balkan itu pecah. Yugoslavia menjadi Serbia, menjadi Bosnia, dan seterusnya itu, dan seterusnya. Semua pecah semua. Cekoslowakia dulu satu menjadi Ceko, sekarang dan Slovakia, semua pecah. Itu pernah diramalkan kelihatannya Indonesia akan seperti Balkan itu. Tapi toh tidak terjadi. Ya. Ini hebatnya Indonesia, dan semua kagum sama kita, kok kita punya semacam itu ya. Maka saya tidak heran ketika kemudian buku saya ini kemudian terbit, lalu saya dihubungi beberapa teman di luar negeri untuk menerbitkan di sana. Setidaknya ada 3 tawaran, dari Amerika ada 1, dari Spanyol ada 1, dari Jerman ada 1. Kemudian saya milih-milih mana yang kemudian saya ambil ya. Akhirnya Jerman saya ambil. Dan betul ketika itu kemudian diterbitkan itu sold out, langsung buku saya habis. Saya juga heran, itu kusopol. Ternyata orang-orang luar negeri kok ya hebat sekali. Mereka terkesima dengan filosofi Indonesia dan kita tidak tertarik. Mereka yang tertarik malah. Ini mah artinya sebagai kajian untuk pendidikan ini sangat challenging, sangat menarik untuk didalami lebih lanjut. Lalu kemudian saya menawarkan mungkin untuk ke depan kita perlu yang namanya semacam pendidikan gotong royong. Itu yang perlu itu apa ya? Itu kira-kira bahwa kita itu harus mulai men-setting pendidikan, bukannya itu bersaing. Kita itu kan bangga kalau kita tuh juara kelas kan gitu kan. Ranking 1, ranking 2. Itu kan pendidikan gaya barat itu. Itu kan survival of the fittest, yang kuat yang menang. Segoblok minggir kan begitu kira-kira. Jadi bahkan orang tuamu termakan seperti itu, orang tua termakan seperti itu. Saya bangga kalau anak saya itu ranking 1. Saya bangga kalau anak saya itu juara itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi mereka tidak memperhitungkan nilai-nilai. Artinya mengejar ranking dicari dengan apa? Nyontoh.
besarnya di apa? Ya artinya ya kita menuai sekarang besarnya ya di koruptor semua. Gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kemudian kita abaikan. Nilai bahwa iya saya belajar itu bukan hanya untuk dapat nilai bagus, bukan hanya dapat ranking, tapi saya dapat ilmu apa di sini. Dan ilmu gotong royong ini yang menurut saya harus kita kembangkan. Artinya bahwa perlu mulai dipikirkan bagaimana belajar itu bukan hanya memikir saya pandai saja, tapi bagaimana kepandaian saya itu bisa memandaikan teman saya yang bodoh. Di masa pandemi itu penting. Saya kira ini seperti ini kan, makin individual, tapi mari kita berbagi juga. Teman-teman saya itu kasihan ya, tidak punya HP ya. Padahal sekarang online semua. Oke, saya punya HP lebih daripada HP saya pakai untuk selingkuh, pakai untuk apa namanya tadi Pak, untuk penipu, untuk hoax. Ya sudahlah, diberikan yang butuh. Atau seperti itu atau bagaimana? Dipinjamkan atau bagaimana? Atau kita mikir, iya ya, saya belajar itu bukan supaya saya dapat nilai hebat melulu, saya dapat penghargaan melulu, tapi kehebatan saya ini bagaimana saya tularkan untuk supaya teman-teman saya yang kurang pandai ini jadi pandai. Jadi pandainya sama-sama. Kira-kira besok kalau masuk surga itu sama-sama lah, kira-kira begitulah. Jadi kita tidak bersaing. Kenapa? Ya bayangkan ya, kita masuk surga sendirian apa ya enak kira-kira. Kita mau main remi dengan siapa di sana sendirian, kira-kira begitu. Jadi kalau usul saya, ya mari ada semacam pendidikan gotong royong untuk anak-anak kita, bagaimana belajar itu menghargai yang lain. Dengan orang yang berbeda suku. Hari-hari ini penting, yang berbeda agama. Ini yang hari-hari ini agama dibentur-benturkan kan begitu kan. Agama saya paling hebat, agamamu yang jelek. Mesti neraka lah kira-kira begitu kan. Sing mlebu surga aku. Pertanyaan saya, apakah seperti itu kita mendidik anak-anak kita? Maka perlu pendidikan yang mengedepankan rasa bersama, rasa gotong royong ini. Maka ketika banyak mahasiswa saya yang misalnya pemikirannya agak strict gitu ya, agak picik begitu ya, saya bilang ya marilah bukalah tempurungmu lah. Mari mikir lebih luas, bukan hanya dirimu. Kalau ada yang picik misalnya langsung saya berikan, lele dolanmu kurang adoh, saya bilang gitu. Ngopimu kurang kental. Turumu kurang wengi ya gitu. Mikirmu, koncomu kurang akeh gitu. Karena kalau Anda punya teman banyak, punya pergaulan yang lebih luas, Anda kan mikir juga untuk orang lain juga, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Artinya bahwa perlu semacam pengedepanan hal-hal semacam ini supaya kemudian filosofi bangsa yang tadi kita diskusikan itu tidak hanya muspro tinggal di awang-awang. Dan sebenarnya betul, Pancasila itu bukan awang-awang kok. Itu teman Soekarno yang luar biasa genial itu. Itu bukan dari teori manapun, dia digali dari pengalaman bangsa yang begitu panjang ini. Jadi menurut saya kalau sekarang orang berdebat mengenai Pancasila itu teori. Pancasila itu susah dilaksanakan. Kata Soekarno gampang kok. Bagaimana gampangnya? Dengan gotong royong selesai. Karena rasanya Pancasila itu gotong royong. Coba ya, dengan orang bergotong royong berarti dia pasti berkehendak mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima. Dan bergotong royong dia pasti mudah untuk bermufakat. Sila keempat. Dengan bergotong royong dia pasti menghargai persatuan. Sila ketiga. Dengan bergotong royong dia pasti menghargai manusia lain. Sila kedua. Dengan orang bergotong royong menghargai manusia lain, pasti orang itu bertuhannya benar itu. Iya. Artinya dengan demikian, ini kan Pancasila. Iya. Praktek Pancasila itu paling gampang dengan gotong royong sebenarnya. Itu sudah dikatakan Soekarno. Tapi ya tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Kira-kira begitulah. Baik, seru sekali, tapi ya karena waktu juga Pak Diwo sekaligus memberikan closing statement buat pemirsa. Karena ahlinya dia. Ya ada ahli. Ya saya cuma menggemari saja. Jadi ya memang dulu negara kita itu didirikan atas dasar Pancasila. Dan Pancasila itu saripatinya adalah gotong royong. Dan hari ini kita menemui banyak tantangan untuk mengedepankan semangat gotong royong. Artinya mari kita bersama-sama untuk menghidupkan itu kembali. Jangan sampai gotong royong ini kalah dengan individualisme, kalah dengan globalisasi dan hal-hal yang semacam itu yang menjadikan kita jauh dari natura kita sebagai orang Indonesia. Jangan jauh-jauh, mungkin ya dari keluarga sendirilah. Iya, dimulai. Mulailah sekarang, kemudian kalau anaknya sekarang itu sibuk dengan gadget.
ya gadget dan macam-macam mulailah bermain bersama. Kalau sekarang anak-anak sibuk dengan kuliah atau pelajaran online, orang tua juga ikut membantu lah. Mari kemudian jangan sibuk dengan urusan sendiri. Anak juga harus diperhatikan. Itu kecil-kecil dalam dunia keluarga. Lebih besar ya lingkup RT lah. Kalau keluarganya kepaten ya jangan sepedaan lah gitu kira-kira. Ya mari bergotong royong sambatan kepada yang tetangga meninggal itu. Masa kita tega keluarga tetangga sebelah meninggal kita malah ikut klub sepedaan kemana-mana. Itu kan aneh bagi saya. Lebih luas lagi lingkup negara. Ya mari menghargai teman kita dari agama lain, dari suku lain, supaya negara kita makin tentram, supaya kemudian kita makin membangun dengan baik. Bukan malah gontok-gontokan sana sini yang tidak penting. Saya kira begitu Pak Titus. Terima kasih Pak Diwo. Pak Yus, tolong berikan closing statement untuk pemirsa. Baik, mari kita bersama-sama untuk membuka diri supaya kita bisa bekerja sama dengan sesama kita, karena kita dengan demikian maka nilai-nilai keindonesiaan, jadi dengan gotong royong ini nilai-nilai keindonesiaan sungguh-sungguh natural, betul. Pancasila itu disaripatikan di situ dengan bersama-sama, sehingga kalau ini nanti menjadi satu kehidupan yang lebih dalam di dalam spirit, maka mari kita membangun Indonesia ini bersama-sama dengan kekuatan yang dari dalam, yaitu kekuatan natural, yaitu gotong royong ini. Sehingga dengan gotong royong ini kita akan membangun bangsa Indonesia yang sejahtera, yang damai. Maka ya lebih-lebih sekarang ini situasi pandemi ini kita bersama-sama untuk berpikir bagaimana supaya cepat selesai, dan bagaimana pemerintah menghimbau kita untuk memotong jalur itu, ya kita bersama-sama, tidak bisa hanya sendiri-sendiri, bersama-sama kita gotong sehingga kita juga bersama-sama juga memberantas ini, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan kita sudah diajarkan oleh founding father kita untuk membangun kekuatan ini, maka nilai-nilai gotong royong kita kembangkan semakin dalam sehingga semakin tertanam sungguh, dan ini menjadi milik kita yang kita memberi, ini milik kita yang kita miliki, dan inilah bangsa Indonesia. Saya kira itu Mas Yus. Terima kasih Pak Yus. Pemirsa, Anda bangsa Indonesia tetap bergotong royong. Terima kasih Pak Diwo. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak kasih. Yus. Jumpa lagi nanti di acara selanjutnya.